Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 13. Sayang, kenapa kamu kayak gitu sih sama aku? Beneran, aku merindukanmu, ucap Tika dengan memasang wajah sedihnya. Maaf, aku sudah ada janji makan siang dengan kekasihku, ucap Devan seraya berdiri tanpa memedulikan Tika yang menatapnya sendu. Kenapa sih kamu gak bisa maafin aku, Dev? Padahal aku sudah menyesal, teriak Tika. Kamu bukan hanya sekali mengkhianatiku, Tik, tapi berulang kali. 1 kali, 2 kali aku maafin kamu, tapi tidak untuk yang ketiga kalinya. Devan hendak melangkah untuk meninggalkan wanita itu, namun Tika langsung memeluk Devan dari belakang. Aku janji, berikan aku kesempatan terakhir, pinta Tika sambil menangis di balik punggung Devan. Maaf, aku terlalu sakit untuk maafin kamu lagi. Itu sudah menjadi sifatmu. Aku gak yakin kalau kamu akan berubah. Aku tidak mau membuang-buang waktuku hanya untuk bermain-main denganmu, ucap Devan. Devan mengambil tangan Tika yang menempel di dadanya, lalu melepaskan tangan itu secara perlahan. Kamu bohong kan? Kau tidak mungkin punya kekasih. Aku tahu kau masih mencintaiku, teriak Tika. Jika kamu gak percaya, kau boleh ikut aku ke kafe, tapi kau janji bahwa kau tidak akan bikin keributan. Devan tersenyum tipis. Oke, aku ikut, Tika menantang pria itu. Devan melangkah meninggalkan ruangan itu. Sambil berjalan, ia mengirim pesan untuk Catherine, berharap wanita itu segera datang. Temui aku cepetan, mantan kekasihku datang. Kau harus bikin dia menjauh karena kedekatan kita, pesan Devan. Devan melihat pesan terbaca, namun Catherine tidak membalas pesannya. Kurang ajar, beraninya dia tidak membalas pesanku, batin Devan. Sayang, tunggu aku, panggil Tika. Namun pria itu tidak mengubris panggilan wanita itu. Setelah sampai di halaman kafe, akhirnya Tika berhasil mengejar Devan. Wanita itu hendak memegang lengan Devan, namun aksinya terhenti saat Tika melihat seseorang perempuan yang langsung menangkap lengan Devan mendahului dirinya. Hani, kita jalan yuk. Katanya mau makan di restoran India, ucap Catherine. Devan pun terkejut mendengar suara Catherine, dan yang membuat pria itu lebih terkejut ketika mendengar suara manja Catherine yang berakting seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih sungguhan. Devan menoleh dan tersenyum, seraya menatap Catherine tak kalah mesranya. Sedangkan wanita yang ada di antara mereka hanya berdiam diri, tak memedulikan seseorang yang terluka karena perbuatan mereka berdua. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bahagia, batin Tika. Ya sudah, kita berangkat yuk, ajak Catherine dengan menarik tangan Devan. Catherine mengembangkan senyuman sambil melangkah menuju tempat mobilnya diparkir. Sementara Devan benar-benar terpesona melihat senyuman wanita sewaannya itu, hingga ia melamun dan membayangkan dirinya dan Catherine bermesraan. Devan terus menatap Catherine dari samping hingga ia tidak menyadari bahwa ia sudah berada di samping mobil wanita itu. Sementara dari kejauhan, Tika masih menatap sepasang kekasih gadungan tersebut dengan wajah tanpa bisa diartikan. Mungkin dia milikmu sekarang,
tapi aku akan mengambil hakku kembali. Devan hanya milikku, bukan milik orang lain. Jika aku tidak bisa mendapatkan dia, maka orang lain pun tidak boleh mendapatkannya. Gumam Tika sambil menatap Devan dan Catherine seraya tersenyum sinis. Kau mungkin sekarang menolakku, Dev, tapi akan kupastikan bahwa kau akan bertekuk lutut dan mengemis cintaku. Tika balik badan lalu melangkah meninggalkan tempat itu. Bab 14. Butuh sandaran. Kekasihmu sudah pergi. Sana, gak usah dekat-dekat lagi. Catherine mendorong tubuh Devan menjauh setelah melihat Tika pergi meninggalkan tempat itu. Ya sudah, mana kunci mobilnya? Biar aku yang nyetir. Devan mengulurkan tangan seraya menatap Catherine kesal. Nih, Catherine menyerahkan kunci mobilnya, lalu melangkah menuju kursi penumpang. Kau pikir aku sopir? Duduk di depan. Tita Devan menatap Catherine yang membuka pintu mobil belakang. Catherine memutar bola matanya malas, lalu menutup pintu mobilnya kembali dan melangkah membuka pintu depan, duduk di samping kursi kemudi. Devan tersenyum tipis melihat tingkah Catherine yang terlihat membangkang, namun ia juga penurut. Setelah itu Devan juga masuk ke dalam mobil, lalu melajukannya dengan kecepatan sedang. Cat, panggil Devan seraya menatap Catherine sekilas. Jawab wanita itu seraya menatap jalanan yang berlalu lalang. Bisa gak sih kamu jangan ha-hum saja? Tanya Devan kesal. Terserah, jawab Catherine. Aku mengajakmu untuk berteman, tapi kenapa sih kamu gak bersikap layaknya seorang teman? Tanya Devan. Kamu hanya menyewaku untuk menjadi kekasih di depan pacar dan orang tuamu. Selain di depan mereka, aku berhak ngapain aja semauku, jawab Catherine datar. Ingat ucapanmu ya, kau menyewaku 1 bulan dengan bayaran 1 miliar. Jadi kalau kau melanggar, maka aku akan bilang tentang hubungan kita yang hanya pura-pura, ancam Catherine. Wah, tak kusangka ternyata kau licik juga. Devan tersenyum tipis. Kau baru tahu. Selain itu, aku juga wanita murahan, wanita malam, dan aku juga gak punya harga diri, ucap Catherine dengan wajah yang tersirat luka. Devan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia terkejut mendengar ucapan Catherine. Ia tahu betul bahwa ucapan-ucapan itu adalah ucapan dari Randa untuknya. Jika kau murahan, berarti kau mau menemani tidurku malam ini? Tanya Devan seraya menatap Catherine intens. Jangan lancang kamu, teriak Catherine seraya menatap Devan dengan wajah merah padam. Mata Catherine mengembun, namun sekuat tenaga ia menahan air mata itu. Devan yang mengerti dengan keadaan rumah tangga wanita itu, ia langsung melepas sel beltnya dan mendekati Catherine, lalu mengambil kepala wanita itu dan membawanya ke dalam pelukan hangatnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi percayalah, aku mau menjadi temanmu, dan curahkanlah kesedihanmu padaku. Jika kau tidak bisa menceritakan tentang masalahmu, maka menangislah dalam pelukanku agar dirimu lebih tenang, ucap Devan. Seketika pertahanan Catherine untuk tidak menangis kini runtuh seketika. Ia meluapkan segala kesedihannya dengan menangis dalam pelukan Devan.
Wanita itu memang sangat membutuhkan sandaran. Namun, ia tidak mempunyai siapapun selain Randa di negara itu. Selama 1 tahun, wanita itu sangat merasa tersiksa karena ia tidak punya siapapun. Namun, pada akhirnya ada seseorang yang baru ia kenal menawarkan sandaran yang sangat ia butuhkan hingga ia nangis terisak-isak dalam dada pria itu. Lanjut ke bab 15.